Gejala BPH itu bukan hanya mempengaruhi kesehatan fisik saja, tetapi juga aspek-aspek psikologis dan sosial dari kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudara Rahmat? Apakah ada tanggapan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Moderator izin menjawab. Iya, silakan. Untuk pertanyaan dari Anggit, kenapa nggak ngambil diagnosa intoleransi aktivitas sedangkan pasiennya ini mengalami kanker prostat yang bermetastase ke tulang, terus pasiennya ini kan ngerasain alerginya berkurang, pasien mengeluh dari tulang dan sendi, dan pasien juga akhirnya tidak memiliki kekuatan yang cukup. Ini kan otomatis itu mengganggu pergerakannya ketika melakukan setiap aktivitas, terus kenapa di TPL ADL-nya itu pasien bisa melakukan aktivitas dengan mandiri. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya, untuk jawabannya. Dari masalah kesehatan klien seperti yang telah disebutkan tadi itu, diagnosa intoleransi aktivitas belum bisa ditegakkan. Karena tanda dan gejala mayor serta minornya itu tidak memenuhi syarat untuk bisa ditegakkan sebuah diagnosa, yaitu minimal 80% dari gejala, tanda, minor, dan mayor. Untuk itu, presentator mengangkat diagnosa risiko intoleransi aktivitas dibanding intoleransi aktivitas untuk menangani masalah keperawatan yang disebutkan tadi. Kemudian, untuk skor ADL pasien, meskipun pasien mengalami masalah kesehatan yang disebutkan tadi, klien itu masih bisa melakukan aktivitas hariannya secara mandiri, tetapi merasa kekuatannya berkurang, sehingga skor ADL-nya 24 karena pasien bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudara Anggit? Apakah ada tanggapan? Sudah. Baik, terima kasih. Presentator izin menjawab. Untuk pertanyaan Silakan. dari Bunga, mengapa pembesaran prostat sehingga menyebabkan absensi BPH sering terjadi pada pria lansia? Jawabannya, sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya, memang semakin tua seseorang, tubuhnya semakin rentan untuk terserang penyakit. Ditambah dengan pengaruh dari bertambahnya kadar hormon estrogen, sehingga di saat yang bersamaan itu, kelenjar prostat menjadi lebih sensitif terhadap hormon testosteron. Tingkat kesensitifan kelenjar prostat pada testosteron membuat organ tersebut dapat membesar dengan mudah, sehingga risikonya pada pria yang lansia itu semakin tinggi. Untuk pertanyaan di bawah, dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk pertanyaan Bunga yang terkait pembesaran prostat, eh, melaku- ketika melakukan aktivitas berat dapat menyebabkan pembesaran prostat, bagaimana menurut kelompok apakah hal tersebut benar? Untuk itu, tidak ada bukti ilmiah ya yang kuat yang menunjukkan bahwa posisi tertentu saat melakukan aktivitas berat secara langsung menyebabkan pembesaran prostat. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pembesaran prostat itu umumnya terkait dengan faktor-faktor seperti penuaan, perubahan hormonal, dan faktor genetik. Aktivitas fisik yang berat atau posisi tertentu saat melakukan aktivitas fisik secara langsung itu menjadi penyebab utama pembesaran prostat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudari Bunga? Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih sudah cukup. Baik, terima kasih. Karena semua pertanyaan sudah dijawab, dan terima kasih atas jawaban pertanyaan dan jawaban yang sangat luar biasa bagi penanya dan juga penjawab. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang ketiga, yakni masukan dan saran dari Nurse John. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan kesimpulan pada diskusi pagi hari ini. Yang pertama, pada biochemical test terdapat komponen alkalin fosfat
Dengan hasil 572 IU per L, interpretasinya jika melewati batas normal mengindikasikan adanya gangguan pada organ hati dan tulang, di mana pasien juga mengeluhkan nyeri tulang dan sendi kronis. Apakah itu ada hubungannya dengan adenokarsinoma prostat dan metastasis dural yang diidap pasien? Jawabannya iya, terjadi peningkatan kadar alkalin fosfatase yang dialami klien berhubungan dengan metastasis adenokarsinoma prostat ke tulang dan hati klien. Sebelumnya kanker klien ini bermetastasis ke dural, 1 tahun sebelumnya kanker klien bermetastasis ke tulang yang ditandai oleh skor hasil pemindaian PET or CT surveillance pada klien saat itu menunjukkan metastasis tulang yang stabil dibanding pemindaian yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, kenapa tidak mengambil diagnosa intoleransi aktivitas sedangkan pasiennya ini mengalami kanker prostat yang bermetastasis ke tulangnya, terus pasiennya ini akan merasakan energinya berkurang, dan pasien mengeluh nyeri tulang sendi, dan pasien kakinya itu tidak memiliki kekuatan yang cukup, sehingga dapat mengganggu pergerakannya untuk melakukan setiap aktivitasnya. Dan di tabel ADL-nya itu pasien melakukan aktivitasnya dengan, tetapi di ADL-nya pasien melakukan aktivitasnya secara mandiri. Pada masalah kesehatan klien yang disebutkan, diagnosis intoleransi aktivitas ini masih belum bisa ditegakkan karena tanda dan gejala mayor serta minor tidak memenuhi persyaratan yakni 80%. Untuk itu, presentator mengangkat diagnosa risiko intoleransi aktivitas untuk menangani masalah keperawatan yang disebutkan tadi. Kemudian untuk skor ADL pasien, meskipun pasien mengalami masalah-masalah kesehatan yang disebutkan tadi, klien masih bisa melakukan aktivitas hariannya secara mandiri, meskipun merasakan kekuatannya berkurang, sehingga skor ADL pasien 24. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi BPH sejak dini? Mengidentifikasi BPH secara dini memerlukan pemahaman akan gejala yang mungkin timbul. Gejala yang umum terjadi seperti kesulitan buang air kecil, sering buang air kecil, aliran urin yang lemah, perasaan belum selesai setelah buang air kecil, dan nokturia. Ketika terjadi kecurigaan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah untuk berkonsultasi dengan dokter, dengan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan prostat melalui rektum, mengumpulkan riwayat kesehatan, dan keluarga untuk mengevaluasi gejala yang dialami, dan melakukan pemeriksaan penunjang. Selanjutnya, untuk mengapa pemeriksaan prostat sehingga menyebabkan obstruksi BPH sering terjadi pada pria lansia. Selain itu, terkait perbesaran prostatnya, pernah membaca terkait posisi ketika melakukan aktivitas berat dapat menjawab perbesaran prostat bagaimana menurut kelompok apakah hal tersebut benar. Semakin tua seseorang, tubuhnya semakin rentan untuk terserang penyakit, ditambah juga dengan pengaruh dari pertamanya kadar hormon estrogen, sehingga di saat bersamaan kelenjar prostat menjadi lebih sensitif terhadap hormon testosteron. Tingkat kesensitifan kelenjar prostat pada testosteron membuat organ tersebut dapat membesar dengan mudah. Dan yang terakhir, bagaimana gejala hiperplasia ini dapat mempengaruhi kualitas hidup pria yang mengalaminya. Gejala ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup pria yang mengalaminya. Kesulitan buang air kecil, seringnya buang air kecil, aliran urin lemah, perasaan belum selesai setelah buang air kecil, serta gangguan tidur karena nokturia. Semuanya itu akan mengganggu aktivitas sehari-hari dan pola tidur yang tidak normal. Keharusan untuk sering pergi ke toilet dapat mengganggu produktivitas di tempat kerja, interaksi sosial, dan bahkan aktivitas fisik. Gangguan seksual seperti disfungsi ereksi, penurunan libido, dan kesulitan keejakulasi juga dapat mempengaruhi keintiman dan kepuasan seksual, sehingga dapat menyebabkan stres emosional dan konflik dalam hubungan. Sehingga terjadinya ketidaknyamanan fisik dan kekhawatiran akan kesehatan mungkin akan mengalami penurunan yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang merusak kesejahteraan emosional. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan memasuki sesi masukan dan arahan dari Nurse John. Saya dan waktu saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atau mampu dijelaskan secara lengkap oleh oleh presentator ya. Masih ngambang penjelasannya nanti bisa ditanyakan langsung ke Dr. Rondi seperti itu adik-adik ya. Jadi seperti itu adik-adik ya. Mohon maaf juga ya, intinya saya sebagai PJMK di sini memastikan bahwa proses pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar masih sudah berjalan ya seperti itu. Terus kemudian ada keaktifan juga dari mahasiswa untuk melaksanakan diskusi. Terus kemudian nanti terkait dengan praktikum ya, praktikumnya sudah ngamprah belum, Dek? Izin menjawab, Nurse. Untuk praktikum hari ini belum kontrak labnya, Nurse. Oh, oke ya sudah. Berarti kontrak di lain hari aja ya, nggak bisa kan hari ini kan? Kalau saya pikir kayak kemarin ya kemarin kelas apa ya? Kelas B ya salah ya. Itu saya dampingi langsung, saya ajarkan sebenarnya kemarin. Yang apa? Irigasi bladder itu ya. Ya monggo kalau sebelum bisa hari ini juga enggak apa-apa, Dek, ya. Mau gimana lagi ya karena belum kontrak. Jadi di lab itu memang strict ya terkait dengan jadwal kontrak untuk penggunaannya. Hari H itu enggak bisa sudah, mau saya mau siapapun itu, mau Pak Dekan pun itu ditolak loh, Dek ya. Jadi karena ada prosedur atau SOP yang harus ditetapkan. Kalau situasinya urgent memang enggak bisa ya kalau situasi urgent. Tapi kalau situasinya itu kalau urgent memang harus dipenuhi, tapi kalau enggak urgent ya memang harus mengikuti aturan yang ada seperti itu ya. Jadi silakan nanti bisa koordinasi ulang untuk kontrak labnya ya untuk pelaksanaan praktikum irigasi bladernya. Ya. Izin bertanya, Nurse John. Oke, silakan. Berarti untuk praktikumnya nanti bersama panjenengan, bukan bersama Ya, nggak peserta. apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Sama saya juga nggak masalah. Nanti saya demonstrasikan, nanti terus kemudian kamu demonstrasi gitu aja sudah. Nanti Izin. kalau ada sesi khusus dengan Mas Rondi ya malah bagus. Intinya saling melengkapi gitu loh, Dek. Karena kita itu ndak iso nuntut piye-piye, maksudnya nuntut terkait dengan dosen dengan tugas tambahan ya, Dek. Ya, dekan, wakil dekan, kaprodi itu dosen dengan tugas tambahan. Jadi beliaunya itu ada misi utama sebenarnya untuk menjalankan program fakultas seperti itu yang tentunya outcome yang diharapkan itu ya memang untuk kebaikan seluruh warga fakultas keperawatan yaitu Sivitas, itu termasuk adik-adik semuanya itu ya. Jadi kalau saya sebagai PJMK mungkin membantu beliaunya untuk bisa memastikan prosesnya masih berjalan kayak gitu walaupun nanti ada sesi-sesi khusus dengan beliaunya ya. Jadi gimana, Dek, tadi, Dek? Yang pertanyaan terakhir tadi? Apabila nanti Pak Rondi menghendaki untuk presentasi lagi, berarti untuk teman-teman yang sudah presentasi hari ini nanti akan presentasi lagi, Nurse, bersama Pak Rondi. Nanti saya sampaikan. Sepertinya enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Mungkin nanti diambil salah satu atau ya percontohan aja kayak gitu ya untuk nanti bisa dibahas. Enggak akan semuanya, Dek. Enggak akan semuanya presentasi. Waktunya beliaunya enggak ada. Jadi untuk benar-benar seluruhnya. Jadi makanya ini dicicil untuk presentasi dulu itu sebenarnya nanti akan saya sampaikan bahwa prosesnya sudah berjalan seperti itu ya ke beliaunya. Nanti kalau butuh nge-lab ya silahkan nanti ya bisa kontrak dengan saya atau apa gitu. Monggo kami persilahkan. Ya, begitu ya, Mbak. Baik, kalau tidak ada yang mau disampaikan, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi adik-adik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, diridhoi oleh Allah SWT. Silakan nanti koordinator mata kuliah bisa berembuk dengan kelas lain ya untuk menentukan jadwal untuk UTS-nya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.